Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam buat kalian yang lagi mantengin channel Informan 007 ini. Ya, apa kabarnya kalian semua? Tentu kita mendoakan kita selalu dalam keadaan yang terbaik ya. Pada video yang lumayan singkat ini kita akan sharing-sharing sedikit. Masih di dunia pertanian, tentunya masih di segmen berita Informan. Ya, kali ini kita akan sedikit membacakan atau memberikan informasi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagai suatu langkah strategis menuju kesejahteraan petani. Ya, dalam upaya memperkuat sektor pertanian berbagai pilar utama ketahanan pangan nasional, tentunya pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menyalurkan pupuk bersubsidi bagi petani. Ya, program ini bukan hanya menjadi solusi atas mahalnya harga pupuk di pasar, tetapi juga menjadi strategis penting dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan tentunya sangat penting untuk kesejahteraan petani. Ya, pupuk bersubsidi sebagai kunci produktivitas pertanian, begitu opini yang kita dapatkan. Ya, pupuk merupakan salah satu komponen utama dalam budidaya tanaman ya, namun tingginya harga pupuk non subsidi kerap menjadi kendala bagi para petani untuk mengandalkan penghasilan dari lahan pertanian yang berukuran kecil hingga menengah. Ya, melalui subsidi pemerintah memberikan akses pupuk sebesar-besarnya dan dengan harga yang terjangkau sehingga petani dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan produktivitas hasil panen mereka. Dan tentu saja ini menjadi tugas pemerintah melalui badan besar yaitu Kementerian Pertanian menyediakan beberapa jenis pupuk bersubsidi, diantaranya ada urea, ZA, SP36, NPK, dan organik dan lain-lain. Ya, setiap jenis pupuk memiliki fungsi spesifik yang mendukung pertumbuhan tanaman, seperti memperkuat akar, meningkatkan kualitas tanah, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan buah dan biji. Ya, pada tahun 2024 ini, alokasi pupuk bersubsidi mencapai lebih dari 9 juta ton yang disalurkan secara merata di seluruh Indonesia. Ya, program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan petani dalam menjalankan musim tanam, terutama untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai. Ya, apa yang diharapkan terhadap program ini? Tentu transparansi dan tepat sasaran. Ya, agar program ini berjalan efektif, pemerintah menerapkan sistem yang transparan dan tepat sasaran melalui ERDKK. Ya, rencana definitif kebutuhan kelompok. Ya, sistem ini mengharuskan petani mendaftarkan kebutuhan pupuk mereka melalui kelompok tani yang terdaftar resmi. Mungkin kita sering mendengar kartu tani, mungkin itu tujuannya ya. Di mana data tersebut kemudian diverifikasi oleh Dinas Pertanian setempat untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Ya, selain itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penimbunan pupuk bersubsidi, pengawasan ketat dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari distribusi hingga penggunaan, dan di beberapa daerah bahkan telah memanfaatkan teknologi digital untuk memonitor penyaluran pupuk sehingga meminimalkan risiko ketidakadilan dalam distribusi. Ya, dampak ekonomi dan sosial, di mana program pupuk bersubsidi ini tidak hanya berdampak bagi peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga membawa manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Ya, dengan hasil panen yang lebih melimpah, pendapatan petani dapat meningkat, dan hal ini berdampak langsung pada peningkatan daya beli petani dan perbaikan kualitas hidup mereka. Dan di sisi lain, peningkatan produksi pangan berkontribusi pada stabilitas harga bahan pokok di pasar. Sehingga ketika harga pangan stabil, masyarakat luas turut merasakan dampaknya melalui pengeluaran rumah tangga yang lebih terkendali. Ya, dalam berjalannya program ini tentu ditemukan atau sering ditemui tantangan dan solusi. Ya, meskipun memberikan manfaat yang luar biasa, program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterlambatan distribusi pupuk di berbagai daerah terpencil ya. Faktor infrastruktur dan logistik sering menjadi penyebab utama masalah ini. Ya, untuk mengatasi masalah tantangan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara seperti PT Pupuk Indonesia dalam memperbaiki sistem distribusinya. Ya, langkah ini melibatkan pembangunan gudang penyimpanan yang lebih dekat dengan lokasi pertanian serta optimalisasi transportasi darat dan laut. Selain itu, edukasi kepada petani mengenai penggunaan pupuk yang efektif dan efisien juga menjadi fokus penting ya. Dan hal ini bertujuan untuk mencegah overuse pupuk yang dapat merusak kualitas tanah dalam jangka panjang. Ya, Tentu program ini dengan tujuan akhirnya itu menuju pertanian berkelanjutan ya, penyaluran pupuk bersubsidi
menjadi bagian dari visi besar menuju pertanian berkelanjutan ya. Dengan memperkenalkan pupuk organik bersubsidi, pemerintah mendorong petani untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesuburan tanah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, melalui program ini kesejahteraan petani bukan sekedar visi tetapi menjadi tujuan yang dapat dicapai bersama. Dukungan pemerintah yang terpadu dengan semangat petani dalam mengelola lahan pertanian menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Dan di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa dengan langkah strategis yang terus diperbaiki, program pupuk bersubsidi diharapkan menjadi simbol nyata bahwa sektor pertanian dapat menjadi serius sebagai motor penggerak ekonomi bangsa. Karena kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas ekonominya sangat tergantung pada sektor pertanian. Demikian informasi yang bisa kita sharing sedikit terkait dengan penyaluran pupuk subsidi yang merupakan langkah strategis menuju kesejahteraan petani dan keberlanjutan dari program pertanian atau sektor pertanian yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih informasi yang kita berikan ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaatnya tetap di segmen berita informan tentunya.